Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, wali Khorasan yang bernama Abdullah bin Tahir adalah seorang pemimpin yang sangat adil. Suatu hari, polisi mencekal beberapa orang pencuri. Segera setelah itu mereka memberitahukan kejadian ini kepada sang wali. Hanya saja saat dibawa menuju ke hadapan wali, salah satu dari pencuri itu melarikan diri. Kebetulan pada malam itu seorang tukang besi dari Hirat sedang mengadakan perjalanan ke Nisabur. Pada malam itu beberapa polisi menangkap sang tukang besi itu ketika hendak memasuki rumahnya. Dia pun akhirnya dibawa ke hadapan wali bersama dengan para pencuri yang lainnya. "Penjarakan mereka semua," kata wali. Begitu masuk ke dalam sel penjara, sang pandai besi yang sama sekali tidak bersalah langsung mengambil air wudhu untuk mendirikan sholat, kemudian berdoa, "Ya Robbi, sungguh hanya Engkaulah yang maha mengetahui keadaanku sebagai orang yang tidak bersalah, dan hanya Engkaulah yang mampu mengeluarkanku dari penjara ini." Setelah kejadian ini, beberapa hari kemudian sang wali bermimpi. Ia menjumpai 4 orang berbadan tinggi besar yang berusaha membalikkan tahta kekuasaannya. Saat itulah sang wali kemudian terbangun. Segera ia mengambil air wudhu untuk mendirikan sholat. Ia kemudian tidur kembali. Namun kembali sang wali bermimpi mendapati 4 orang berbadan tinggi besar yang juga sedang berusaha membalikkan kursi kekuasaannya. Saat itulah sang wali memahami kalau ada seorang baik yang salah tangkap sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Segeralah ia memanggil kepala penjara untuk bertanya, "Saudara kepala penjara, apakah malam ini ada seseorang yang tidak bersalah namun dimasukkan ke dalam penjara?" Kepala penjara itu pun menjawab, "Sungguh saya tidak mengetahui, wahai wali. Namun saya memerhatikan ada seorang dari mereka yang selalu mendirikan sholat berdoa dalam linangan air mata. Segera panggil dia ke sini." Sang wali meminta menghadirkan. Tidak lama kemudian sang pandai besi dibawa ke hadapan wali. Setelah wali menanyakan banyak hal sehingga dipahami duduk perkaranya, ia kemudian berkata, "Saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dihalalkan hak-hakmu. Terimalah uang ala kadarnya ini sebagai ganti rugi. Jika ada keperluan lain yang mendesak, mohon bisa datang dan menemui saya." Sang pandai besi itu pun berkata, "Wahai wali, aku halalkan semua hak-hakku. Aku terima hadiah yang engkau berikan. Namun aku tidak mau mengadukan keperluanku, apalagi meminta sesuatu kepadamu." "Kenapa?" sahut sang wali. "Sungguh sopankah bagi seorang fakir sepertiku jika aku meninggalkan zat yang telah membalikkan tahta seorang sepertimu sebanyak beberapa kali? Patutkah diriku mengadukan permintaanku kepada yang lain? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membebaskan kesulitan yang aku hadapi sesaat setelah aku mendirikan sholat dan berdoa. Ia telah mengabulkan banyak sekali permintaanku. Lalu bagaimana mungkin aku tidak akan lagi bersandar kepadanya? Saat Robbi menghamparkan rahmatnya
yang tidak terbatas kepada semua makhluk. Bagaimana aku malah mengharap rahmat dari makhluk yang juga butuh akan rahmatnya? Siapa yang pernah ditolak permintaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang kembali dengan tangan hampa setelah mengetuk pintunya? Jika seseorang tidak tahu bagaimana tata cara meminta, tentu saja ia tidak akan mendapati apa yang dimintanya. Jika engkau tidak menghadap kepadanya dengan akhlak mulia, maka engkau sama sekali tidak akan mendapati apa yang engkau minta. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, bukannya kepada sini, situ, atau kemana, melainkan bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah dunia sebagai wasilah untuk mendapatkannya. Namun janganlah sekali-kali terikat kepada manusia. Janganlah sekali-sekali engkau meminta kepada manusia dan siapapun, keluarga dan saudaramu, melainkan dekatkanlah dirimu kepadanya. Ketuklah pintunya sebagai pintu yang tidak akan pernah menampik permintaanmu. Jadilah engkau orang hidup lurus dan berlindunglah kepada Allah. Niscaya cepat atau lambat keadilannya akan menempatkanmu pada posisi yang semestinya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, narasi ini dapat kita menarik hikmah, sehingga hikmah itu dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dapat kita tarik hikmah itu dan membuat kita menjadi insan manusia yang semakin baik dari hari ke hari. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga ini semua bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.